Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala. Kita lanjutkan ya pembelajaran praktek baca dan mengaji kitab dari kitab Nusatul Muttaqin Isyarah Riyadhus Shalihin, hadis yang ke-5 ya dari bab tentang niat. Ya, saya bacakan dulu ya hadisnya. Wan Abi Yazid Ma'ni bin Yazid ibn al-Akhnas, dari Abi Yazid Ma'an, ya namanya Ma'an bin Yazid, nama ayahnya Yazid bin Ahnas. Jadi Ma'an ini anaknya Yazid dan juga bapaknya Yazid, ya anaknya namanya Yazid juga. Jadi nama bapak dan anak sama. Radhiyallahu anhum wa huwa, dan dia adalah dia ya wa abuhu, dan ayahnya, wa jadduhu, dan kakeknya, sahabiyun, adalah sahabat, para sahabat Nabi. Artinya bertemu dengan Nabi ya. Qala, dia berkata, kana Abi Yazid, ya keadaan ayahku yaitu Yazid, akhraja dadaniro, mengeluarkan beberapa dinar, yatasodaku biha, dia bersedekah dengannya, bahwa doaha indarajulin fil masjid, lalu dia menyimpannya pada seorang lelaki di masjid. Maksudnya mungkin petugas ya. Fajitu, lalu aku datang, fa'akhadtuha, lalu aku mengambilnya. Ya, maksudnya dia menerima ya uang sedekah tersebut karena mungkin apa namanya mustahiknya ya. Fata itu, lalu aku datang kepada dia dengan membawa uang itu. Ya, jadi ternyata diambil oleh anaknya itu, sedekahnya itu. Faqala wallahi, kata ayahnya, demi Allah ma iya karatu, ya bukan kepadamu aku inginkan, aku bermaksud. Jadi maksudnya aku tidak bermaksud memberi sedekah ini untukmu gitu. Kan dia sedekah ke masjid gitu. Ya. Ternyata diterima oleh anaknya. Fa'ashamtu ila Rasulillah, lalu aku mengadukannya ya kepada Rasulullah SAW, jadi memperkarakannya. Jadi maksudnya ayahnya keke ya, dia tidak mau sedekah ke anak, malah diambil oleh anaknya, sedangkan ya anaknya itu yang merasa berhak gitu kan, sebagai mustahik. Akhirnya diadukan kepada Rasulullah. Faqala, ya. Nah, lalu kata Rasulullah, laka ma nawaita Yazid, bagimu apa yang sudah kamu niatkan wahai Yazid. Kamu kan niat sedekah, ya sudah. Adapun nanti siapa yang menerima sedekah itu, ya nggak ada masalah. Nah, wala kamau, dan engkau berhak mengambilnya wahai man. Ya, engkau berhak mengambilnya wahai man. Rawahul Bukhari. Nah, ini ada tahdidnya dulu ya sedikit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab zakat. Bab idza tasaddaqa ala ibnihi wa huwa la yashuru. Ya, bab apabila bersedekah kepada anaknya dan dia tidak menyadari ya. Ternyata sedekah itu nyampainya ke anaknya. Ya, silakan. Siapa dulu Lughatul Hadis? Lughatul hadisi. Sahabiyuna as-sahabi min man istama'a minal bashari bin nabiyyi. Iya, wasalkan ya, man istama'a minal bashari bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hala hayatuhu belum pilih. Hala hayatihi mu'minan bihi walau fatrotan yasirotan
wa mata alal imani hadza indal itlaqi wa amma fi istilahil usuliyina fahuwa ma dzakara Madukiro. ma dzukira bil idofati ila annahu lazima rasuli Lazama Rasulah. lajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulajamatan tawilatan hatta asbaha yatluku alaihi lafdun yutlaku alaihi lafdun sahibi. Yang ditanwinkan mudhof. Yutlaku alaihi lafdu sahibi. Lafdu sahibi. Nah, itu baru tanwin, tidak ada alif lam. Sahibin. Lafdu sahibin. Laka ma nawaita. Ai sawabahu. Benar sawabuhu. Ai sawabuhu li'annahu nawa sodaqatu biha. Sodaqatu. Jadi apa? Nawa, ya panjang tadi. Masa sodaqah bisa berniat? Maf'ul tuh. Nawa sodaqata biha ala muhtajun. Ala Kan muhtajin. ada ala huruf jar. Ala muhtajin wabnihi muhtajin. Jadi apa wabni? Atau kemana? Yang nawa sodaqata wabnahu. Nah, jauh-jauh dan nyambung ala muhtajin. Kalau atap itu harus nyambung. Ya nawa namitan sodaqata biha ala muhtajin yang memalukan wabnihi ala muhtajin. Ya, dia mulai lagi istinaf jadi mubtada mubtada lagi. Wabnuhu muhtajun wa in lam yanwahu yanwi wa in lam yanwihi. Dari kata nawa yanwi, ya-nya dibuang. Wa in lam yanwihi laka ma akhadta laka milku laka milku ma akhadta li'annahu qabadaha qabdan sahihan syar'an. Ya udah. Ya, jadi bahasa hadis ya, sahabiyun. Sahabi, para sahabat ya, tadi kan disebut dalam hadisnya bahwa dia yaitu Ma'an bin Yazid, ayahnya dan kakeknya adalah para sahabat. Ya, sahabiyun itu siapa ya? As-sahabi, itu berarti kan sahabi jama dari sahabi ya. Sahabi itu manistama'a minal basyari bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu adalah yang berkumpul ya atau bertemu dengan Nabi dari manusia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hayati. Ya, pada saat hidupnya. Ya, atau ketika hidupnya mukminan dalam keadaan beriman bihi kepadanya walau fatratan yasiratan meskipun dalam waktu yang sebentar. Jadi maksudnya bertemunya dengan Nabi sebentar. Wa mata 'alal imani dan meninggal di atas keimanan. Hadza indal itlaqi, ini ketika disebut secara mutlak, artinya secara mutlak sebagai sahabat. Orang dikategorikan sahabat Nabi itu adalah apabila bertemu. Jadi menurut para ahli hadis ya memang seperti itu ya. Jadi yang jadi patokan itu bertemu. Walaupun sekali. Iya, walaupun sebentar. Bahkan walaupun dia masih kecil.
Oh, Yesus sahabat. Iya, sahabat. Makanya ada Ibnu Abbas. sahabat Ibnu Abbas sudah besar, usia besar, usia Oh, Rasul gitu. meninggal kan usia 13 tahun kan udah lumayan lah gitu kan. Ada yang masih kecil, masih bayi kan nggak salah. Ibnu Umar. Enggak. Ada Abu Tufail namanya itu sahabat yang paling terakhir. Kenapa saja? Jadi gitu, Abu Tufail. Iya, pokoknya dia melihat Nabi atau bertemu dengan Nabi dalam keadaan hidup, walaupun masih kecil, dia termasuk sahabat. Walaupun tidak mau meriwayatkan hadis. Ya nggak ada syarat melihat hadis jadi sahabat. Sahabat-sahabat apa namanya yang terkenal juga kan nggak semuanya meriwayatkan hadis. Meriwayatkan hadis kan justru sahabat-sahabat junior banyaknya. Junior. Iya. Kayak misalnya dari 10 sahabat Nabi lah yang dia masuk surga itu berapa yang meriwayatkan hadis kan sedikit. Iya kan? Kayak siapa ya? Kalau orang belian sahabat udah lama ketemu. Kayak misalnya Abu Ubaidah bin Hajar itu hampir tidak ada hadis meriwayatkan hadis. Iya kan? Abu Musa Kayak Bilal itu kan hampir tidak ada. Jadi sahabat tuh nggak harus meriwayatkan hadis. Karena ada yang menyebut jumlahnya itu sekitar berapa 100 ribuan, 124 ribuan. Jumlah sahabat tuh banyak. Jadi bertemu patokannya, nggak harus melihat karena kan ada sahabat yang buta tidak bisa melihat. Iya, tapi dia sahabat walaupun nggak melihat Nabi, karena bertemu dengan Nabi. Jarang masih salaman pernah. Kamu salaman, makan bareng gua lalu pilih sahabat. Nah, kalau secara khusus yang namanya sahabat tuh lebih khusus lagi. Kalau tadi kan memang mana umum ya. Ya wama fil istilah usuliyah, namun dalam menurut istilah para ahli usul fikih, bahwa madzukiro dan dia yang disebutkan bil idofah dengan idofah ya. Maksudnya ketika diidofatkan sahaban Nabi ya, ketika disebut bersahabat dengan Nabi, menjadi sahabat Nabi. Nah, ini memang ada kekhususan yaitu anna lazama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulazamatan tawilah. Yaitu menyertai Nabi Rasulullah SAW dengan penyertaan yang lama. Dia menemani dengan masa yang lama yang panjang. Hatta asbaha yutlaqu alaihi labdu sahibin. Ya sampai menjadi dimutlakan ditetapkan disematkan ya kepadanya lafaz sahabat. Ya kalau mana secara khusus yang namanya sahabat itu ya berarti sudah berteman lama gitu. Ya, sudah bersama dalam waktu yang lama. Ya, tapi kalau dalam istilah ilmu hadis sanad ya, ketika disebut sahabat ya siapapun ya yang bertemu dengan Nabi walaupun sebentar. Laka manawaita, bagimu apa yang kamu niatkan aisawabuhu, yaitu pahalanya. Jadi maksudnya sawabuhu laka. Maksudnya manawaita ini kan apa-apa ya, ini masih belum jelas ya apa yang kamu niat itu apa ya, itu sawabu. Ini maksudnya laka sawabuhu atau sawabu manawaita adalah pahala yang kamu niatkan. Karena dia niat sodako ya sudah dapat pahalanya. Dia nawa sodakota biha ala mutajin. Karena dia berniat bersodako kepada orang yang membutuhkan. Jadi disimpan di masjid dikasihkan ya untuk yang membutuhkan, siapa aja yang butuh. Artinya kan kalau ada orang datang ke masjid meminta punya kebutuhan ya udah dikasih. Ya, kalau gitu ya. Wa benuhu muhtajun ya. Anaknya itu membutuhkan. Anaknya membutuhkan datang ke masjid.
dikasih ke anaknya itu. Wa ilam yanwihi, meskipun dia tidak meniatkannya. Ya, wa ibnu mutajun wa ilam yanwi. Meskipun dia tidak meniatkan dari ayahnya tadi gitu kan. Laka ma'hota, bagimu apa yang kamu ambil? Itu kepada ma'an itu anaknya. Ya, laka milku ma'hota. Kamu bagimu kepemilikan apa yang kamu ambil, ya artinya dia berhak lianau qabadoha qabdon saihan syaran, karena dia mengambilnya. Qabado itu kan menangkap, maksudnya menerima, ya mengambil sedekah itu dengan benar dan sesuai dengan syariat. Ya, Ini zakat juga. sedekah Oh biasa. ya, sodako benar. Saya benar kok zakat. Ini sodako, dan sodako mau siapapun yang butuhkan, oke, nggak peduli, nggak ada asnaf miskin kan, nggak ada. Siapa yang butuh, boleh kan saya bagi ini dari sini. Dia maupun dia ada tapi karena butuh ya saya. Nah, kalau zakat gimana Sat? Temenannya ini di masjid lagi nih. Kemarin ada satpam 12 orang. Dia zakat ditujukan kepada anaknya yang punya anak yang sekolah. Ya, jangan yang anak di antara 13-12 satpam itu yang nggak punya anak sekolah 5 orang. Asal satu beda udah anak dari kami semua, ada yang butuh bayi, yang 7 itu ada punya anak sekolah. Nah itu kan bukan tujuannya untuk orang miskin atau untuk anak sekolah kan gitu. Kalau zakat kan terutama orang miskin kan. Nah, saya bilang gitu kalau kalian nanti itu kan iri, yang kelima satpam nggak dapat, sehubungan nggak punya anak sekolah, yang 7 kan dapat. Dan niatnya tuh karena temanya untuk orang miskin dan anak sekolah, gitu tadi belum saya. Zakat atau apa itu? Zakat mal. Iya, zakat yang miskin, yang harusnya gitu zatnya. nggak punya anak, yang penting miskin. Harusnya zakat itu kan harusnya dikasih. Oh, nah soal dia yang punya anak sekolah dilebihkan boleh aja kan gitu kan ya. Niatkan dulu, jangan untuk anak sekolah aja. Ya, silakan berikutnya Pak Imran. Apa dulu saja? Ada. Apa deh? Apa ada al-kalisi? An-sodakota atatui. Anak bukan isim. Oh ya. Anak sodakota tatoi ya justru dafuha lil furu'i wa ama sadaqatu wa al wajibatu zakatu saja. Pala ya justru dafuha lil furu'i wala lil usuli. Nah, ini tadi yang ditanyakan Pak Imran jawabannya. Oh gitu lah. Terus? Jawaju atau kiri fi tausi sodakoti. Ya, benar. Fadal hadis ini memberi faidah. Satu, ini kan ada poinnya. Ana sadaqat tatawu'i ya juzu daf'uha lil furu'i. Bahwa sedekah yang sunnah, ya atau itu boleh memberikannya atau membayarkannya kepada furu. Furu itu maksudnya keturunan, cabang, maksudnya cabang orang bercabang, berarti keturunannya. Keturunan berarti kalau ke keturunan itu ya, jadi kalau ke atas nggak boleh ya, ke usul ya. Wama sodakotul wajibatu, adapun sodako yang wajib, dan tadi kan yang diberi itu sodako sunnah. Adapun sodako wajib yaitu zakat, fala yajuzu daf'uha lil furu wala lil usul. Nah, tidak boleh membayarkan kepada keturunan dan juga kepada orang tua ke atas usul. Kalau zakat mah gitu. Zakat ya. Iya. Zakat. Iya zakat ya.
Karena zakat tuh kenapa? Maksudnya karena itu kan di bawah tanggungan nafkah dia. Jadi kalau yang di bawah tanggungan nafkah dia nggak boleh zakat diberikan kepada mereka. Karena kewajiban dia memberi nafkah bukan dari zakat. Oh. Gitu. Kecuali kalau tadi keluarga yang memang bukan dalam tanggungan nafkah dia. Jadi kalau gitu Pak, Ada kalau saudara, tapi ya, memang selama ini kan dia tidak menafkahi gitu. ya, Cuman dia miskin ya misalnya. betul. Kekurangan, nah boleh Hmm. berikan zakat kepada dia. Ya walaupun kan tentu kalau mau membantu ya tidak hanya dari zakat kan bisa aja dari hadiah, Jadi dari kalau tadi apa. berarti Tapi kalau kalau zakat, memberi zakat zakat boleh. tadi udah orang tua aja yang miskin aja soal jawabnya pakai anak Kalau sekolah. orang tua mah di bawah tanggungan dia. Kalau Iya, ada orang tua miskin, ya, anaknya wajib menafkahi. iya, Berarti nggak boleh memberi zakat ke orang tua yang di iya. bawah tanggungannya. Nah, kalau tadi Pak, tujuannya untuk anak sekolah tapi miskin gimana? Artinya bapaknya dulu yang miskin harus dikasihkan zakatnya. Hah? Zakat tadi saya ceritakan tadi. Tujuannya kan untuk memberikan anak yang sekolah tapi miskin gitu ya. Hmm. Harusnya kan bapaknya bukan anaknya langsung kan. Gimana tuh? Apanya maksudnya? Zakat memberikan zakat. Tadi kok Ucit memberikan zakat rencananya. Bapaknya miskin Ya, keluarganya. Ya nah, sudah dia berhak berarti. nah, tapi temanya itu anak diberikan ke Ya nggak boleh kalau yang namanya zakat tuh ketentuan dari Allah, jangan buat ketentuan sendiri. ya betul. Kita ada satu itu kan kemarin tuh Pak niatnya itu dalam asnaf itu miskin. Jangan untuk anak sekolah. Nanti yang nggak anak sekolah, nggak punya anak sekolah miskin nggak dapat zakat. Dan itu kan kemarin. Iya. Awas ya Anak sekolah bukan mustahil, bukan. Iya. Yang Kecuali mustahil anak itu ya. sekolah yang miskin kan. Iya, bukan anak sekolah. Bukan anak sekolahnya Pak. Kalau anak Kemiskinannya. sekolah kaya ya nggak boleh. Ya nggak boleh. Ya itu yang punya bapak. Bapaknya dikasih atau benar. Nggak boleh. 8. Kalau sekarang sebenarnya 6. Yang 2 udah nggak ada. Betul betul. Iya, hamba saya memberikan hamba Iya saya kan nggak udah ada. nggak ada. Yang kedua mu'alafatul qulubuhum. Iya betul. Mu'alafatul qulubuhum itu udah nggak ada sebenarnya zaman sekarang. Ya mungkin Karena kan karena aduh ini orang gimana ya. Sama satu pun dikain nggak sih. jadi yang masih ada itu 6. Iya. Kecuali Fuqara itu. wal masakin wal amilin, Ya. Itu ya kan. kan, terus gorimin, Ya. Ibnu Sabil. sabil dan fisabilillah. Fisabilillah itu. Itu pokoknya udah kasih itu kan wajib. Itu niatnya beda tuh. Jangan buat ketentuan sendiri. Zakat Iya. mah harus ketentuan syariat. Syariat. Walaupun dia pemimpin apa. Bahkan guru ngaji, ngaji dikit ngaji. Aduh, Misalnya anak yatim itu bukan mustahil. Iya, kan saya itu. Anak yatim nggak ada di 8 Nggak ada. asnaf itu. Nggak ada. Betul. Anak yatim kalau dia miskin ya berarti miskin. Miskin Ya fakir ya fakir. Iya. Bukan karena yatimnya. Iya. Itu. Kadang-kadang ada santunan anak yatim. Ya harus dilihat dulu anak yatimnya gimana. Kan ada aja anak yatim yang kaya. Yang kaya. Iya. Iya kan? Yatim tapi mobil tilu. Iya, kan itu mau teman yang Oh, jadi bukan karena yatimnya. Ya. ya betul. Pertanyaannya asal. Jadi kadang-kadang orang itu harus yang kudu ngaji mau ngaji mau ribu. Ya, jawazu taukil fitawi zakat. Boleh mewakilkan dalam membagikan zakat. Itu kan tadi ya, menitipkan ke petugas atau panitia yang ada di masjid. Nanti kan dia menitipkan, mewakilkan. Ya, makanya ada panitia kan, panitia zakat. Ya, atau amil ya. Amil itu ya dia adalah orang yang bertugas ya untuk membagikan, menerima dan membagikan zakat, mengumpulkan ya, jam'u zakat dan menyalurkan kepada mustahik. Itu amil. Nah, amil itu nggak harus nggak harus dilegalkan oleh pemerintah. Bukan hanya dia yang ditunjuk oleh pemerintah, tapi juga bisa ditunjuk oleh masyarakat. Gitu kan, apalagi pemerintahnya tidak paham syariat, tidak komitmen syariat, nanti malah nggak benar nyalurinnya.
Ya, soalnya kan suka ada bagian tuh buat Hmm. pemerintah. Numpuk di kelurahan beras zakat fitrah. Padahal apa itu ininya? Mudah-mudahan digaji karyawan. Masuk golongan apa kan nggak ada. Ada. Fisabilillah juga nggak masuk. Kalau yang namanya amilin itu ya harus bekerja, bukan hanya cuman sebatas apa namanya nama gitu. Jatuh. Tapi orangnya diam aja nggak kerja. Nama statusnya ambil, tapi nggak kerja. Tapi Ustaz Jenderal Yang gini, namanya amil ya bekerja. kalau boleh Ustaz kalau Ustaz menerima zakat. Ya kalau kan dia sebagai apa Ustaz kan ya? Ambil. Fisabilillah. Sabilillah, ya, boleh katanya. Ya. Iya, iya. Iya, sembilan itu kan boleh Mengajarkan orang agama yang juga itu aja boleh katanya. karena memang kan terutama apalagi dia belum dapat apa namanya gaji dari Iya, kan pemerintah, boleh kan ya. ya atau dapat gaji tapi kurang tidak cukup. Ya, boleh ya. Betul itu. Ustaz Ya, sama Jenderal kayak itu. mujahid kan gitu. Iya. Makanya kan fisabilillah itu jihad. Iya. Cuman jihad itu kan tidak hanya di medan perang. Oh. Orang yang ngajar, tapi harus ngajar agama, nggak boleh kalau ngajar yang Oh lain. iya. Makanya Ustaz. Karena fisabilillah. Oh iya. Kalau ngajar umum bukan fisabilillah. Boleh. Ada kena betul Ustaz. Jadi kan fisabilillah itu lillahi kalimatillah. Meninggikan kalimat Allah. Meninggikan kalimat itu. Ya kan? Nah, meninggikan kalimat Allah itu ya sebenarnya ada orang yang ngajar ngaji, orang yang ngajar agama itu juga jihad juga. Iya. Jihad fisabilillah karena jihad itu apa namanya bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum, Iya, iya, iya. ya kan? Dengan harta, dengan jiwa dan Iya, dengan lisan. Iya, iya. Nah, itu kan mengajar itu sebenarnya jihad, meninggikan kalimat Allah. Harus benar-benar meninggikan kalimat Allah, bukan ngajarin ilmu dunia. Betul. Kalau ngajarin ilmu dunia itu bukan fisabilillah. Nah, Iya. nggak boleh gitu, nggak berhak. Ya, kan kalimat betul. Makanya Ustaz saya mau ngasih waktu zakat. Boleh ya saya kasihkan Ustaz dia. Kita seumur-umur itu jangan agama, bro. Kecuali jelas walaupun misalnya ngajar ilmu duniawi, tapi ilmu duniawinya dipakai untuk bisa untuk berjuang gitu ya, sebagai alat untuk berdakwah misalnya. Benar-benar makanya harus jelas dulu ini misalnya pendidikannya apa, orientasi pendidikannya apa. Harus dilihat, makanya harus betul-betul diukur. Fisabilillah itu kalau misalnya benar-benar jelas misalnya pesantren yang melahirkan santri Ya. yang dia itu nanti terjun di masyarakat, dikirim untuk berdakwah dan sebagainya. Nah, perlu juga ilmu-ilmu duniawi kan perlu juga Ada tuh. juga ya, ya itu kan Nah, satu berarti lah. ilmu jadi satu, Nah. walaupun orang ngajarin ilmu duniawi, tapi jelas arahnya, orientasinya jelas. Nah, itu bisa masuk fisabilillah. Tapi kalau sekolahnya nggak jelas, walaupun di situ ada pelajaran agama, tapi orientasinya nggak jelas. Ya, betul. Kayak misalkan cucu saya itu kan bisa gurunya bisa bilang karena mendidik. Jadi harus dilihat orientasi dari pendidikannya itu apa, sekolah itu apa. Gitu. Ya. Harus supaya tadi dia itu layak disebut dengan fisabilillah. Ya. Ya, berikutnya yang hadis ke-6 ya. Nah, ini panjang ya. Nabi Ishaq, Sa'ad bin Abi Waqqas ya ini. Panjang satu. Malik bin Wahai bin Abi Manaf bin Zuhra bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisy az-Zuhri. Bani Zuhra ini. Radhiyallahu anhu. Adil Asra al-Masyhud lahum bil jannah. Salah satu dari 10 orang yang disaksikan dia akan masuk surga. Ya, 10 sahabat yang masuk surga itu ya. Sa'ad bin Abi Waqqas salah satunya. Radhiyallahu anhu qala, dia berkata, ja'ani Rasulullah SAW, telah datang kepadaku Rasulullah SAW yang uduni, mengunjungiku, menengokku, maksudnya waktu sakit. Ya ama hajatil wada, pada tahun haji wada, min wajain istadabi, dari rasa sakit yang sangat parah. Ya, yang sangat parah ya bagiku. Aku berkata, ya Rasulullah, ini qad balaghobi minal wajah. Wahai Rasulullah, sungguhnya benar-benar telah sampai ya denganku dari rasa sakit ya ma taro sebagaimana engkau lihat
Wa nadzumalin, saya punya harta. Wa la yarusuni illa binatun, tidak ada yang mewarisi dariku kecuali seorang anak perempuan li, ya anak perempuan saya. Apa atas sodaku bisulusai mali? Apakah aku bersedekah dengan 2/3 hartaku? Qala la, tidak, jangan ya. Kultu fasyatru, kalau enggak, kalau begitu setengahnya aja, syatru. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, faqala tidak, setengahnya juga jangan. Kultu fasulus ya Rasulullah, 1/3 wahai Rasulullah. Qala asulus wasulusu kasih, dan sepertiga itu banyak. Nah di sini jadi sepertiga ya, jadi jangan lebih dari sepertiga harta. Ini wasiat. Ya diwasiatkan berarti ya. Wasiat itu kan ya bagi siapa, kepada siapa diberikan harta itu sebelum meninggal ya. Karena dia merasa karena sakitnya saking apa sudah sangat parah, jadi khawatir meninggal, jadi dia ingin berwasiat harta kepada siapa ini diberikan, disedekahkan. Ya, nah dia bertanya kepada Rasul, berapa, gimana kalau aku sedekahkan ya atau wasiatkan 2/3, itu terlalu banyak. Setengahnya juga terlalu banyak. Sepertiga ya, menjadi maksudnya itu sepertiga. Ya, jadi sepertiga itu udah banyak kata beliau. Atau kabir ya besar. Anaka antadzara warasataka agniya khairun min antadzarahum alatan yatakaffafunan nas. Bahwa engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, ya kan nanti ada hak buat ahli waris. Ya, itu lebih meninggal dalam keadaan kaya lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin. Allah yang apa namanya meminta-minta kepada manusia. Wa inna kalantun fikona fakotan, dan sungguhnya engkau tidak akan menginfakkan suatu infak ya yang engkau harapkan dengannya wajah Allah, jadi mengharapkan ridho Allah, illa ujirta alaiha, ya kecuali engkau akan diberi pahala atasnya, hatta ma taj'alu fi ya fi mroatika. Fi di sini maksudnya mulut. Fi kan fuka faka fika. Fi mroatika. Pada mulut istrimu. Ya, jadi maksudnya termasuk nafkah juga itu bisa berpahala ya, karena memberi nafkah kepada istri, apa namanya berikan makan di mulut istrimu itu juga akan diberi pahala. Qala ya, dia berkata ya Sa'ad bin Abi Waqqas, qultu aku katakan ya Rasulullah wa ya Rasulullah ukhallafu ba'da ashabi, ya apakah aku akan tertinggal setelah sahabat-sahabatku, ya, maksudnya akan tetap di Mekah atau bisa jadi mana dia meninggal gitu di Mekah, karena kan ini pada saat waktu Mekah dia sakit keras di Mekah. Apakah aku nggak akan ikut lagi gitu ya bersama yang lain ke Madinah? Nah lalu Rasul menjawab, nah ini apa namanya merupakan apa namanya mujizat ya atau nubuah. Ya Rasul memberitahukan sesuatu yang benar-benar terjadi. Jadi kata Rasulullah, apa innaka lan tuhallafa. Ya sungguhnya engkau tidak akan ditinggalkan, tidak akan tertinggal di Mekah ini. Fata'mala amalan, lalu kamu beramal suatu amalan tabtagi bihi wajah Allah, yang kau harapkan wajah Allah dengannya, ilazdat tabi darajatan wa rif'atan. Kecuali akan bertambah ya untukmu satu derajat ya dan rif'ah dan ketinggian, kemuliaan. Wala'allaka an tuhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarra bika ahurun. Ya, dan mungkin saja atau bisa saja ya kamu itu ya, tapi ini memang benar terjadi ya apa yang Rasul
prediksikan ya dalam tanda kutip karena kan beliau berdasarkan wahyu ya. Jadi apa yang beliau sampaikan, berita di masa yang akan datang, ya tentu itu dari Allah, itu benar terjadi ya. Engkau tidak akan tukhallab ya, tertinggal maksudnya meninggal ya nanti itu hingga banyak kaum yang mendapat manfaat dan kaum yang lain justru akan mendapat madorot olehmu. Makanya saat ini kan dengan perkataan Nabi itu eh, dia itu selalu terkabul doanya itu. Selalu dijabah langsung secara langsung di dunia. Ya Allah membiasliasat bihijratak. Lalu beliau berdoa ya. Ya Allah tuntaskanlah ya selesaikanlah hijrah untuk sahabat-sahabatku tuh hijrah mereka karena kan kalau sudah ke hijrah ke Madinah ya tuntas di Madinah gitu ya tidak malah kembali ke Mekah lagi wala tarudu malah qabli jangan mengembalikan ke belakang mereka walakinil bais tetapi yang menderita ya bais yang menderita itu Sa'ad bin Khawla ini namanya sama Sa'ad tapi nasibnya beda ya justru yang akan menderita itu Sa'ad bin Khawla yarsi lahu Rasulullah SAW apa namanya eh wajib apa ya berbelasungkawa lah gitu yarsi itu sedih berbelasungkawa ya kepada Sa'ad bin Mu'adz kenapa ya an mata itu karena dia meninggal di Mekah. Nah ini ya yang menderita yang meninggal di Mekah itu justru Sa'ad bin Khawla bukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Padahal yang berbicara ke Nabi kan ini Sa'ad bin Abi Waqqas karena dia khawatir meninggal di Mekah. Jadi kata Rasulullah tidak gitu. Apa sih? Ya. Apa sih? Mana ya? Yang ikut Rasul terus saja. Iya, yang Yang katanya makamnya di Cina. membela Rasul. Apa sih? Iya. Coba berkat yang Cina sih, apa sih orangnya? Enggak. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Janaiz bab risa Nabi SAW. Nah, risa itu kan tadi ya belasungkawa ya. Sa'ad bin Khawlah ya dan Wasoya dan juga dalam kitab Wasoya wasiat. Bab an yutrak warasatu agniya. Bab meninggalkan ahli warisnya dalam keadaan kaya. Wafil iman wal maghazi ya dalam kitab iman dan maghazi dan yang lainnya banyak di Sahih Bukhari itu. Nah, sedangkan dalam Sahih Muslim itu di kitab wasiat. Bab wasiat bisurat wasiat dengan 1/3. Silakan yang online mungkin ada yang membaca. Saya Ustaz, Ya kan, Pak Doi. paham. Lughatul hadis. Al-lughatul hadis, al-lughatul hadisi, asyartu, Asyatru, an-nis, asyatru, an-nisfu, tadru, adaru, tadaru, tatruka, tatruku ya. tatruku alatun, faqara'a, wahidahu faqara, fuqara'u, wahidahu Wahiduhu. wahiduhu a'ilun yatafakkaru yatafakkaruna Yatakaffafuna nasa. yatakaffafuna nasa yas'alunahum ma fi akfihim akhlafa ba'da ashabi ukhallafu ba'da ashabi a'atruka fi makkati ba'da ansara fahum sarafihim sat
ba'da Enggak, ba'da insirafihim. ba'da insirafihim anha yantafa'a bika Yantafi'u bika. wa yantafi'u bika hadza min ikhtibarihi Min sallallahu ikhbarihi. hadza min ikhbarihi sallallahu alaihi wasallam bil mughibati wa qad fataha Sa'dul Iraqi wa qad fataha Sa'dul Iraqi fahtadi ala yadayhi aqwami fantafa'u wa qatla ala yadayhi Kutila. wa qutila yadayhi wa qutila ala yadayhi Kufarun kifarin fakhasiru. yadayhi kufarun fakhasiru aidan Amdi Amdo. bukan itu. amdi ya amdi atmam Admin. Alba. atmim albaisi man Isu. istadat albaisu ya albaisu min Man. manistadat tadta Anistadat hajatuhu. manistadat hajatahu wa hizanahu Huznuhu. wa huzunuhu wa munasabatin zakara hadza inda Sa'd ibn Abi Waqqasin tati tatayyibin qalbihi Tatyibu qalbihi biqabul hijratihi. tatibun qalbihi biqabulin hijratihi wa itmamiha lahu la kismaihi sab'in haulati yaris ya yurasi apa nih saya yarasi Yarsilahu Yaris- yahzanu lahu wa yarisi yatawajjahu min lahu ya yahzan lahu wa yatawji'a min ajlihi. Ya. Bahasa hadis ya, syatru itu anisu ya, setengah. Tatruku meninggalkan. Ala itu fukoro ya, wahiduhu ail ya, mufradnya ail. Ail jamannya ala. Fakir ya. Yatakafafuna nas itu yas'aluna ma fi akfihim ya, atau ya fi akfihim. Ya. Dia takawin kan meminta-minta ya. Itu dari kata apa? Kapapa yukafifu. Takapapa ya takapafu. Nah, fi akufihim. Oke. Ya takapafuna nas. Ya. Atau telapak gitu ya. Jam dari kata telapak mungkin ya. Kafun itu jamaknya Kalau pakai sekarang kapun betul. Kapun. akufu ya, akufu fi akufihim berarti ya. Berarti mereka meminta-minta pada apa yang ada di telapak tangan orang manusia. Maksudnya ya harta mereka gitu. Mereka minta-minta dari harta mereka. Ukhalafuna apa ukhalaf ba'da sabi utraku ukhalaf tadi ya, ditinggalkan, yaitu fi Makkah ba'da sulafina, setelah mereka pergi darinya, karena kan nanti setelah Fatu Makkah itu ke Makkah kan akan kembali lagi ke Madinah. Iya.
Nah, jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini khawatir karena dia sakit keras, bahkan mungkin sampai meninggal, dia tertinggal di Mekah gitu. Nah, yantafi'u bika bermanfaat. Jadi, nah ini kan menunjukkan bahwa kata Rasul kau tidak akan tertinggal di Mekah ya. Ya, artinya kau nggak akan meninggal karena sakit keras ini. Ya, masih sembuh sembuh aja ya sampai bahkan nanti kalau sebelum meninggal ya ada banyak kaum yang mendapat manfaat darimu ya atau karenamu ya dan sebaliknya ada orang-orang kaum-kaum yang akan mendapat madorot oleh karenamu. Nah, apa makna yang tafibika hada min ibari sallallahu bil mughibati ya apa namanya atau bil mughayabati ya. Ini adalah termasuk pemberitaan Rasulullah SAW terhadap hal gaib. Karena kan masa depan tuh gaib. Ya. Karena dia dari wahyu dari Allah. Waqad fata. Nah, kenyataannya ya saat bin Abu Bakar itu tadi ya sembuh dari sakitnya, lalu bahkan nanti kemudian berperang. Bahkan setelah Rasul wafat dia masih hidup. Di zaman Abu Bakar, Umar itu kan apa namanya ikut berperang bahkan jadi panglima perang. Yaitu yang menaklukkan ya Fatah Sa'dun al-Iraq membuka menaklukkan Irak. Irak itu kan dulu bagian dari Persia. Fahtada ala yadi aqwamun. Maka mendapat petunjuk di tangannya banyak orang, banyak kaum fantafa'u lalu mereka mendapat manfaat. Jadi mereka banyak yang masuk Islam ya dan sebaliknya wa qutila ala yadayhi kufar. Ya, ada orang-orang kafir yang terbunuh di tangannya fahosiru ya, lalu mereka rugi. Ya, mereka mendapat kemadorotan, kerugian. Ya, amdi ini kan doa Nabi tadi Allahumma amdi. Ya, li ashabi hijratahum. Amdi ini atmim sempurnakan. Al-bais. Nah, bais itu kan tadi orang menderita. Yaitu manista datajatuhu orang yang apa namanya? Sangat membutuhkan wastada dan sangat sedih. Dia menderita. Wa munasabatu dzikri hadza dan kaitan menyebutkan hal ini menyebutkan orang yang menderita itu ya Sa'ad bin Haulah tadi ya. Ketika ini kan konteksnya sedang berbicara tentang Sa'ad bin Abi Waqqas gitu ya. Kenapa kok disebut yang menderita itu Sa'ad bin Haulah? Yaitu apa? Tatyibu qalbihi untuk apa namanya membersihkan hatinya ya bisa juga menghibur ya artinya biqabuli hijrati dengan diterimanya hijrahnya ya, jadi hijrah dia akan sempurna tidak kemudian balik lagi ke Mekah lalu meninggal di Mekah gitu. Wa itmamiha dan menyempurnakannya ya jadi menyempurnakan hijrahnya lahu baginya la ka samiyi samiyi ya kalau nggak salah ini bacanya. Sami itu maksudnya orang yang sama namanya dengannya. Ya, tidak seperti orang yang memiliki nama sama itu saat sama-sama saat namanya. Saat itu Ya kan itu beda ayahnya aja. Bin Haula, tapi namanya kan sama saat. Ya, yarsi lahu Rasul berbelasungkawa ya terhadapnya. Yahzanu lahu makna yarsi itu yaitu yahzanu lahu. Sedih ya terhadapnya wa yatawajau min ajri dan merasa sakit karenanya ya artinya Rasul berbelasungkawa merasa sedih dengan menderitanya Sa'ad bin Haulah tadi itu ya silakan yang lain yang online Di mana saat? ya yang berikutnya qauluhu walakinnal baisan
Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu walakinal ba'isa Sa'du bani Khawlata Sa'd bin yuri Khawlata. Sa'ib Sa'du banu Khawlata yuritu lahu Yarsi lahu. sallallahu sallallahu alaihi wasallam annama tabi An, makkata ya an mata. Mudrajun. mudrajun min kalami rawiyu Rawi. wasa Mudhaf ilaih. min, min kalami rawiyi wa sa'du hadza qila assalamu Aslama. walam hadza qila aslama walam yuhajir min makkata fakana bu'us Bu'suhu. bu'suhu min adami hijratihi wa qila Hajaro. hajaru wa qila hajara wa sa'du Wa syahida badaron badaron. wa syahida badaron thumma in sarafa ila makkata wa mata biha fayakunu bu'usahu Bu'suhu. bu'suhu lasakutu hijratuhu li'annahu raja ila makkata muftaron wa mata biha wa qila hajaro ilal habasyata al Ada hijra ilah apa huruf habasyata jar? ilal habasyatil hijrati saniyati wa sa'du wa syahida badaron wa qiraha wa tuwafa bimakata Ufia. fi hajjatil wada'i wa sababa bu'suhu Sababu. ala hada wa sababu bu'suhu ala hada mautihi Bu'sihi. fi Mudhaf ilaih. Makkah wa sababu bu'sihi ala hada mautihi fi Makkah wa fatal al ajrul kamili lahu fil hijrati wal gurbati Gurbati. an wal gurbati an watanihi. Ya udah. Qauluhu ya sabda ini perkataan dalam hadis nih bukan sabda Nabi ya tapi ya. Lakin al-Baisa Sa'ad bin Haulata. Tapi yang menderita itu adalah Sa'ad bin Haulah. Yarsilahu Rasulullah SAW berbelasungkawa yang merasa sedih kepadanya anmata bimakata karena dia meninggal di Mekah. Nah ini mudrajun min kalami rawi, ini mudraj. Mudraj itu kalimat yang disisipkan ya dari perawi, jadi bukan perkataan Nabi langsung. Ya, jadi yang lakin al-bais ini mudraj ya. Jadi kalimat sisipan dari perawi, bukan perkataan Nabi langsung. Mudraj ya. Ini dibahas dalam ilmu mustalah hadis ya tentang mudraj. Nah, wa Sa'du hadza qila. Nah, Sa'ad ini maksudnya Sa'ad bin Haulah ini dia dikatakan ya ada yang berpendapat ya aslama walam yuhajir mimma, dia masuk Islam dan tidak hijrah dari Mekah. Jadi ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan masuk Islam lalu tidak berhijrah. Nah, berarti kalau tidak berhijrah fakana bu'suhu min adam hijrati. Ya, penderitaannya itu adalah karena tidak hijrah. Nah, ini kan disayangkan. Padahal hijrah itu kan diperintah ya wajib. Wakilah, nah ada juga yang berpendapat hajar wa syahida badron suman sorofa ila makata wa mata biha. Ada juga yang berpendapat dia hijrah dan bisa ikut perang Badar, kemudian kembali ke Mekah dan meninggal di sana. Fa yakunu busu li suquti hijratihi li annahu raja ila Makkah mukhtaran wa mata biha. Nah, berarti kalau begitu ya penderitaan atau sengsaraannya adalah karena dia karena hijrahnya itu gugur karena kembali lagi ke Mekah. Ya, karena dia kembali ke Mekah dalam keadaan mutaron.
Ya, artinya leluasa memilih, maksudnya tidak terpaksa. Mutar itu kan lawan dari terpaksa. Ya, dan meninggal di sana ya. Nah, itu ya yang kedua. Ada juga yang pendapat ketiga, wakilah hajar ilal habasyati al hijrata asaniyata. Hijrah ke Habasyah yaitu hijrah yang kedua. Wasyahidah Badr wa ghairuha, ya bisa hadir ya ikut dalam perang Badar dan yang lainnya. Wa tufiya bi Makkah fi hajatil wada'i, dan meninggal di Mekah pada haji wada. Terakhir itu sudah Iya. mau pulang itu. Ini ada 3 pendapat, jadi memang tidak pasti ya. Makanya dugaan gitu ya. Wasababu busi ala hada ya mautuhu, sebab penderitaannya di sini ya berdasarkan hal ini adalah kematiannya di Mekah, wafawatu, nah atopnya ke mautu ya, wafawatul ajril kamil lahu fil hijrati wal gurbati an watanihi, ya adalah kematiannya di Mekah dan hilangnya pahala yang sempurna baginya dalam hijrah dan keterasingan dari negerinya. Ya kalau orang hijrah ya pasti terasing ya dari negerinya. Ya maksudnya karena tadi dia kembali ke Mekahnya itu. Ya silakan siapa Bu Eka? Fadal hadis. Nggak gitu kelihatan Ustadz, nggak punya kitabnya yang ini mah Ustadz. Yang kamu udah bukannya udah yang hadis yang Nuzhatul Mutakin. Kok nggak ada ya? Riyadus Shalihin, Bu, Syarah Riyadus Shalihin. Aduh, ya Allah, kalau itu mah ada. Iya kan Nuzhatul Mutakin Syarah Riyadus Shalihin. Tapi ini buat ganti kacamata Ustadz Afwan, masih nggak gitu jelas, baru dianterin pisan. Iya. Kacamatanya gede, Bu. Nggak kelihatan, belum kelihatan tulisannya. Ya, yang gede kacamatanya, Bu. Oh ada. Ya Allah, aku teh once ya. Saya dari tadi ngeliatin ke HP karena laptopnya di bawah Raka, jadi jauh. Aduh, ya Allah. Tulisannya kecil-kecil. Jadi yang mana Ustaz? Afadul hadis. Fadal hadis halaman 24. Afadul hadis. Aduh Ustaz asli nggak kelihatan Tat. Tulisannya masih buram. Kitabnya ada nggak, Bu? Kitabnya ada, ini baru ketemu tapi halamannya nggak tahu deh nih. 24, halaman 24. Oh Halamannya kan sama beda kan? Tat. Beda Ustadz. Afadul hadis. Oh apa nih? Ya Juju ya. Ibu beda, Ya Juju. Ibu dari Madinah, Bu ya? Oh, dari Madinah beda, Bu. Ini Mekah itu. Ada nih. Oh ada. Ketemu. Oh beda katanya, oke. Aku makan asli nih yang ini Tat, yang di ini cetakannya. Oh ya beda itu mau dari Mekah aja Madinah, Bu. 16 bisa ya, aja halaman 16 kitabnya bukan. Ketemu. Bentar deh, ganti kacamata lama dulu bentar. Aduh ampun, kalau diantarin tadi bentar Tat. Maklum, umur udah bertambah Ustadz, jadi aduh. Nah udah ketemu. Umur udah bertambah katanya. Oh, berarti plusnya tambah, Bu ya? Oh, saya nggak ngurangi, Bu, saya, Bu. Tapi belum setua Pak Imron ya. Ya, saya tua tapi ngurangi itu, Bu, plusnya, Bu.
Nah, kembali sama saya, Bu. Usia bertambah. Iya. Plusnya dikurangi. Saya nggak pakai sama tadi. Kalau di atas 60 kembali normal, Pak Cenah. Oke, Ustadz, udah ketemu Ustadz. Ya, Bu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Afadul hadithi yajuzu zikrul, benar ya? Yajuzu zikrul marodi li gordis sahihi Ligordin sahihin. Ligordin sahihin. Oke, ligordin sahihin man nahwa mada min nahwi madawati au da'a rojulun salihun. Ibahatu jam'il mali man Min wajaha hilalun min wajhin halalin. Mada Ustaz? Min wajhin halalin. Oh, min wajahin halalin wala ya'uddu dzalika minal kandi idza kana sahibuhu yuwaddi haqqahu as-sadaqatu awil wasiyatu fi mardi mautin la tajuzu bi aksari minas sulusi illa bi ijazat. Mada Ustaz? Ya, Aksara. Bukan Bu. Karakter. Oh, biaksaro? Ya. Biaksaro. Ya, betul Bu. Oke. Oh iya ya, sorry ya. Biaksaro min sulusi ila jazatil warosati. Ya, sepertiga harta ya. Terus ini apa? Siyabul insanu. Yusabu. Siyabul insani. Bukan siab, yusab. Oh, yusabul insanu ala amalihi bin niyatihi wal infaku alal iyali fihi ajrun idza qasdul insanu bihi idza qasadal insanu bihi wajhallahi ta'ala wa yura'i fil infaqi was sadaqatil aqraba fal aqroba Ya. Udah. Aqroba fal aqrobu gitu. Ya. Dia di PDF mah nggak hilang itu wa yura. Oh, di sini ada. Iya, wa sadaqati aqrabu fal aqrabu. Di PDF mah hilang, nggak ada. Oh, nggak ada kata-kata itunya, Ustaz? Iya, yang terakhir tadi. Oh iya. Iya. Ya, fadal hadis ini memberi faidah ya. Satu, ya juju zikrul marodi li ghadin sahihin minahwi mudawatin au du'ai rajulin solihin. Boleh menyebutkan, maksudnya menceritakan penyakit ke orang lain ya untuk tujuan yang benar. Seperti ya minawi ya seperti mudawat ya untuk berobat. Ya atau doa orang yang soleh. Maksudnya supaya didoakan. Ya karena kan ya bukan berarti mengeluh ya. Ya kalau yang mengeluh kan nggak boleh ya. Jadi mengeluhkan kepada orang lain ataupun apa namanya
Terus Eh, pada solusinya Iya, mengeluh ke orang lain kan sebenarnya nggak boleh kan Iya. secara asal. Nah, tapi kalau niatnya benar, tujuannya benar yaitu supaya tadi diobati, Iya. ya atau paling tidak Boleh. mungkin orang Solusi minta lah. minta Iya. solusi atau barangkali ada pengalaman ya atau apa Iya, tentang orang lain. pengobatannya, ya kan? Atau didoakan. Nah, itu boleh. Boleh, kan? Ya, seperti yang diceritakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Rasul, ya Rasul kan tentu orang yang soleh ya. Iya, didoain. Iya, didoain, dikasih solusi gitu kan oleh Rasul. Ya. Ya boleh. Jadi bukan dalam rangka untuk mengeluh kepada orang, bukan. Ya, solusi. Saya kan misalkan bersabna batuk bulan ya di kemana orang batuk sebulan di kemana obat naonnya nah itu boleh kan. Iya. Cari solusi, bukan mengeluh ke manusia gitu kan. Mengeluh kan ke Allah ya. Nah, yang kedua ibahatu jam'il mali min wajin halalin wala yu'addu, ya ini dimaculkan. Zalika minal kanzi idza kana saibu yu'addi haqqahu. Boleh mengumpulkan harta ya. Jadi ngumpulin harta nabung dari cara yang halal ya. Dan itu tidak dianggap atau dihitung termasuk kanzun. Kanzunnya kan menimbun ya, menimbun mengumpulkan harta yang menyebabkan orang tidak mengeluarkan haknya ya, seperti yang disebut di dalam Al-Qur'an, waladina yaknizuna, itu kan kanjun itu dari situ, dari yaknizuna zahab wal fiddah wa la yunfikuna fi sabilillah. Ya itu kan sampai disiksa nanti di neraka. Nah, itu disebut kanjun itu. Mengumpulkan yang tidak istilahnya tidak infak. Dia tidak mengeluarkan zakatnya. Ya, Itu kanzun. Jadi dia menimbun aja. Ya, kanzun itu kan bisa artinya harta simpanan ya, kanzun itu. Harta yang disimpan atau ditimbun ya. Itu tidak dikeluarkan zakatnya. Nah, kalau memang mengeluarkan zakatnya, menunaikan haknya, yu'addi haqqahu, nah itu tidak termasuk kanzun yang diancam di dalam Al-Quran itu. Ya, dia keluarkan zakatnya. Makanya kan ada zakat simpanan. Zakat simpanan, baik itu uang atau emas, perak yang disimpan ya dalam sama masih memenuhi sok. Kalau zakat selama memenuhi sok. Saya kumpulkan iya itu kan ada ketentuan. Haul dan nisab. 85 zakat simpanan 85 gram emas. Karena kan sekarang kalau bahasa hadisnya kan 20 dinar. 20 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram. Jadi 20 dinar berarti 85 gram emas. Nah, tinggal dikalikan saja sekarang 1 gramnya berapa? Berapa? Sekarang? Bukan. 2,5 juta sekarang. Hah? 2,5 juta 1 gram, Ustadz. Hampir 3 juta malah. Ya udah tinggal Tapi yang dikalikan masih aja. itu, 40 juta. ya, yang masih batangan. 85 gram. Ya sudah berlalu masa 1 tahun haul. Ya 1 tahun kan. Ya dan dihitungnya pakai bulan hijriah. Ya 1 tahun ini. Nah, itu maka dikeluarkan. Nah itu namanya zakat kanzun, zakat simpanan. Supaya tidak jadi kanzun yang diancam siksaan. Ya. Ini seperti halnya Sa'ad bin Abu Waqqas, dia kan mengatakan punya banyak harta. Jadi boleh, artinya menunjukkan ya boleh itu selama dari yang halal ya, orang punya harta menabung ya asal tadi ditunaikan zakatnya ya tidak masalah. Yang ketiga, as-shadaqatu awil wasiyatu fi marodi mautin. Ini mudhaf ya, marodi mautin. La yajuju bi aksaro min asulusi ila bi ijazatil warasati. Sedekah atau wasiat
pada saat sakit ya, sakit yang meninggal ya, maksudnya sakit yang menyebabkan meninggal atau yang berpotensi ya memungkinkan gitu ya, sudah parah gitu ya sakitnya yang bisa menyebabkan meninggal, tidak boleh lebih dari 1/3 kecuali dengan izin dari ahli waris ya. Kalau ahli waris mengizinkan tidak ada pengecualian, tapi kan secara asal janganlah gitu ya. Apalagi ya ahli waris kadang-kadang ya mereka menuntut haknya gitu ya. Menuntut hak waris ya. Kayaknya agak sulit ya, apalagi di zaman sekarang kan. Yusabu itu ya, jadi eh, maksimal 1/3 dari harta, nggak boleh lebih itu dari itu ya. Makanya kan punya apa, hak tersendiri ahli waris ya, berarti haknya dari warisan. Makanya tidak boleh memberi wasiat harta ke ahli waris, karena ahli waris sudah dapat hak waris. Jadi wasiat itu kepada yang di luar ahli waris. Makanya kan ada hadis la wasiat ahli warisin. Tidak ada wasiat kepada ahli waris. Jadi kepada yang lain kalau wasiat harta sebelum meninggal. Kalau waris Hak dari waris. Jadi wasiat dari waris nggak ada. Iya, misalnya ke anak ya nggak boleh wasiat ke anak. Misalkan di warisan itu ya mau dibagikan semua ke anaknya, apa itu nggak usah. Kecuali kalau mau memang sepakat, kamu sama warisan sini, ini ikut wasiatkan di sini, itu mungkin boleh sebenarnya. Misalkan dia punya harta kan 1 juta misalkan, ini buat anaknya kesepakatan 700, 300 diwariskan, itu boleh kan jadinya diwaris ya, apa bukan dari waris, apa di Hibah. bukan hibah, di tadi surat kesana di Wasiat kepada siapa? Pada masa orang, bukan kepada waris, pada orang lain. Oh, iya, wasiat itu kepada orang lain. Tapi sebelum meninggal yang Ya, wasiat. Wasiat belum meninggal. Kalau waris Dan belum diberikan, baru diwasiatkan. Nah, diberikannya nanti ketika sudah meninggal. Kalau langsung diberikan, ya itu bukan wasiat. Itu langsung hadiah aja atau hibah kan. Dan ada kasus gini kan, kayak rumah sebenarnya kan, suami istrinya terus meninggal, punya anak 5, kita udah pada narika, terus saya ini teh kenapa si suami nanti terus sepuh 85 tahun, dan ngecal bumi teh seolah pembagian waris kan, tapi suaminya masih hidup. Ini bukan pembagian waris atau teman. Jadi kenapa? Pemberian aja, hibah. Jadi kalau belum meninggal mah. Iya. Jadi nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Tapi dibagikan misalnya ke dibalik tiga waris laki-laki 2 bagian. Kalau hibah mah nggak ada ketentuan. Nggak masalah. Yang orangnya masih hidup. Iya, orang masih hidup bukan waris itu. Tapi juga dibagikan. Pemberian. Berarti ketika meninggal itu nggak ada waris. Ya kalau masih ada harta ya berarti masih ada waris. Kalau ada masih ada. Harta nanti tinggal rumah hukum, dijual dibagikan. Ya harus dibagi tetap. Tapi pembagian mah tidak harus dengan itu 2 laki-laki 2 perempuan 1 kan? Enggak, bukan. Enggak, kalau ada hibah mah. Hibah enggak. Boleh aja mau sama juga. Sama-sama. Kalau waris oh gitu ya. Iya. Senang nyari nanti Pak Agus sama Cepara Sea. Iya. Di jam 85 pembaturan itu sudah ya. Langsung dibagikan. Iya. Berarti waris ku incuna di pesel nanti jadikan Pak. Emang boleh. Katanya sesuatu rumah itu kalau punya, kalau bisa tawarkan kepada saudara, Pak adik, ya, jangan orang lain dulu kan gitu kan. Kayak agama saya pernah baca, tawarkan ke dalam satu keluarga ada yang mampu saya beri, boleh. Lebih bagus kan gitu saya tawarkan ke saudara dulu kan gitu saya sebelum orang lain. Tapi kalau ke saudara nanti malah suudzon disangkanya diberi, padahal beli. Ya tapi incuna dibeli. Ada itu sama Pak. Dibagi-bagi. Katanya tawarkan ke keluarga dulu, kalau enggak baru ke orang lain katanya. Cepara Sea.
Yusabul insanu ala amalihi biniyati. Seorang manusia diberi pahala atas amalnya dengan niatnya. Ya, sesuai dengan niat. Ya, makanya ini kan termasuk bab niat ya. Makanya betul tadi zakat masa gua anak sekolah banyak mau orang miskin. Enggak, tadi kan niat ayahnya kan bukan ke anaknya untuk bersodako gitu. Tapi ya niat sudah dibalas. Iya. Walaupun pada akhirnya nyampe ke anaknya, ya anaknya juga betul ya. sodako yang biasa. Beda ke sedekah. Wal infaq al iyal fi ajrun idza qasara insanu bi wajhi Allah taala. Dan infak kepada keluarga iyal itu. Ada pahala di dalamnya apabila seorang manusia memaksudkan untuk mengharapkan wajah Allah, ikhlas karena Allah. Ya, makanya kan tadi ya disebut di hadis sampai yang diletakkan di mulut istri ya, artinya kan memberi nafkah yang wajib. Iya. Ya, itu tetap dapat pahala gitu ya. Diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang tadi ada niat karena berharap ridho Allah. Bukan semata-mata memberi nafkah. Ya, di sini ada tambahan ya wa yura'a fil infaq wa shadaqat, dan hendaklah diperhatikan dalam berinfak dan bersedekah itu al aqrabu fal aqrabu, yang lebih dekat dulu. Iya. Akrab Ya, lebih dekat. Akrabu. Jadi makanya tadi kalau sedekah yang kan tadi yang sunnah itu bisa ke keturunan ya, apalagi ke kerabat yang memang di luar tanggungan apa. Nah, jadi prioritaskan yang kerabat dekat dulu, jangan kerabat dekat ada yang yang miskin, yang kekurangan, kita malah ngasih ke orang lain. Kerabat dulu, karena berarti ada double tuh, karena kerabat ada hak ada pahala sodako, ada pahala silaturahim. Dua, Pak, kalau masih saudara. Gitu, jadi ada pahala silaturahimnya gitu. Jangan dulu kepada yang jauh, yang dekat dulu kalau sodako. Bibi. Kadang kan ada orang yang kalau ke yang orang lain ngasih gitu, tapi ke saudara sendiri. Iya. Orang lain berbeakan kan ngasih bisa-bisa. Saudara sendiri mah kerja nyari beas, ada yang ya. Ada ya kayak gini. Nyari beas, saudara kata tangan deh. Nah itu benar, mau taruh di apa itu saudara kamu benar. Salah prioritas. Baik, cukup ya insyaallah. Ustadz boleh tanya Ustadz? Ya silakan Bu. Ustadz boleh tanya? Ya Bu, silakan. Boleh Bu. Kalau yang zakat profesi, Ustadz, kalau kayak guru saya, zakat profesinya gimana, Tat? Gimana Bu? Kalau zakat profesi itu Ustadz, yang lebih tepat sih sebenarnya nggak ada Bu ya. Ya kayak saya guru nggak ada. Itu nggak ada. Karena kan zakat itu sifatnya dia ta'budi ya mahdo ya, ketentuannya itu langsung dari syariat. Jadi memang tidak ada kan profesi di zaman Nabi udah ada, tapi kan tidak dizakati. Yang dizakati itu ya perdagangan, ya kalau profesinya itu berupa perdagangan, pertanian, ya, peternakan. Nah itu kan berarti masuk. Jadi bukan karena profesinya. Kalau orang berprofesi dia penghasilannya besar ya dihitung dari zakat simpanan aja tadi. Ya, zakat simpanan yang dia simpan berapa sampai nisab atau tidak selama 1 tahun, nah baru dikeluarkan. Jadi zakat simpanan bukan karena profesinya, Bu. Oh iya. Oh iya Ustaz. Kecuali kalau pedagang, nah kalau pedagang ada zakat perdagangan. Ya karena dagang hasilnya kan ada. Ustadz, satu lagi Ustadz. Iya, Bu. Ada seseorang yang berhutang nih Tat ya. Hutangnya itu misalnya
di atas 100 juta lah, maksudnya udah bisa lah untuk ongkos haji. Cuma saya melihatnya nggak mungkin dibayar gitu kan, atau dibayar mungkin nanti kali 10 tahun lagi, aku nggak tahu lah Ustadz itu ya, karena melihat ketidakmampuan orang tersebut gitu ya. Cuma saya dulu kan sempat saya itu sudah daftar haji karena ke satu dan lain hal, artinya aku tarik gitu ya, dorot. Nah, cuma di Batin kan masih nih, aduh saya belum berangkat. Nah, cuma uang sekarang dipinjam gitu sama seseorang yang saya nggak tahu dibayarnya kapan. Nah, saya berwasiat ke Raka, saya ngomong gini, Tat. Dek, seandainya mama nggak keumuran untuk berangkat, itu ada uang di si A sekian. Nanti kalau sampai dibayar, tolong Raka yang haji gitu. Maksudnya kan aku nggak bisa, saya nyerahin ke Raka. Gimana tuh Ustadz? Boleh nggak gitu Ustadz? Kalau nanti, ya kalau meninggal ya berarti kan harta itu tetap masuk hitungan waris nantinya, Bu. Oh, nggak bisa. Aku pengen itu peruntukannya untuk haji nggak bisa. Ya, nanti masuk apa ya itu ya? Itu nggak masuk gini Ustadz. Misalnya aku pengen naik haji, tapi karena nggak bisa, jadi saya berharap nanti anak saya bisa haji gitu, bisa menjalankan apa yang saya mau. Bisa nggak itu? Maksudnya hajinya tetap anak ibu ya, bukan ibunya kan? Karena kalau sekarang daftar Ustadz kan belum dibayar. Misalnya ada 150 juta belum dibayar nih Tat. Misalnya itu nanti kalaupun sekarang daftar 26 tahun lagi, aku nggak tahu dia bayarnya kapan. Jadi rada-rada hopeless gitu loh Ustadz. Iya, itu kalau dari Terus pihak saya itu yang ngurus hajinya bisa nggak itu dialihkan nama itu? Ini udah kan daftar aku nih, belum daftar Ustadz. nanti diteruskan sama anaknya bisa nggak di itunya? Di pengurus Bisa hajinya? Ustadz. Hah? Bisa. Tapi kitanya harus sudah daftar. Yang jadi pertanyaan Iya. sekarang saya belum daftar. Oh, belum daftar. Karena kan uangnya dipakai. Kan uangnya dipakai itu gitu. dipinjem. Oh, kirain Gimana? udah daftar. Belum ya? Wah, bisa udah 26 tahun. Dulu udah pernah daftar ditarik Ustadz. Kemudian ini mau daftar lagi nggak bisa. Nah, hanya seperti itu ya. Kan ini dipinjem Ustadz, uangnya itu dipinjam. Cuman nggak ngerti lah itu kapan bayarnya, bisa 10 tahun lagi. Kayaknya aku agak hopeless aja. Saya takutnya nggak bisa daftar lagi gitu karena kan nunggu waktu itu sekarang 26 tahun. Cuma saya pesan ke Raka gitu, boleh nggak itu teh? Ya, cuman itu yang harus jadi ini apakah itu masuk pemberian atau wasiat? Umroh, Pak. Umroh paling. Iya, paling murah. Kalau Memberi gimana Ustadz? Iya kan Ibu kan nanti uang itu kalau dibayar Bu ya. Kalau Iya. dibayar nanti buat Raka aja yang haji kan? Iya. Iya, itu kan apakah masuknya pemberian atau ke wasiat? Ya, ataukah memang nanti warisan kan gitu? Iya. Kalau Gimana tuh, Tat? pemberian, ya kalau memang kalau misalnya masuk pemberian ya boleh, berarti kan diberikan kan? Kalau wasiat kan nggak boleh buat ahli waris. Iya. Kalau nanti masuknya warisan Iya. setelah ibu Oh, jadi meninggal, ya harus artinya dibagikan sesuai aturan waris, tidak bisa hanya untuk Raka aja gitu. Karena harus. uang itu nanti masuknya kepada warisan kan gitu. Oh iya. Tetap harus dibagi sesuai ketentuan waris. Tidak bisa kita menentukan nanti harta ini buat si ini sekian-sekian. Tetap nanti yang ngatur ketentuan warisnya, Bu. Karena kan ada waris-waris yang lain kan. Bisa untuk haji atau bisa untuk apa aja Iya ya. betul. Kan terserah Walaupun nanti. artinya iya betul. Tapi kan saya niatnya haji Tat, masih hidup gini pengennya haji, cuman Iya. nggak bayar-bayar, orangnya Iya. gimana itu ya Ya Tat. udah insya Allah udah dengan niatnya kan bisa jadi Dicatat, Bu, tenang, Bu. sudah dicatat.
Cuman kan kalau misalnya nanti kalau harta itu udah jadi Oh, iya, iya. warisan, itu kan terserah ahli waris mau buat apa. Jadi nggak bisa kita apa namanya ngatur kan ahli waris kamu begini enggak. Ketika harta itu sudah mereka miliki ya terserah mereka kan Iya, mau betul. dipakai buat apa. Kita nggak bisa Ya, ngatur juga. ya betul. Udah. Ya, gitu. Iya, betul, betul. Itu hak mereka. Iya. Ustadz, kalau badal haji ada ya? Badal itu memang ada sebagian yang ini, tapi yang lebih kuat sebenarnya tidak ada ya, karena kan setiap orang itu sesuai dengan apa yang dia usahakan gitu. Di grup perasaan udah pernah dibahas ya tentang masalah badal haji. Wa laisa lil Oh insan iya, illa ma siap, siap. sa'a. Gitu. Iya, Itu iya, udah siap, pernah siap. dibahas Bu waktu di grup itu saya tulisannya udah lama itu kayaknya. Nah, Ustadz, satu Ya lagi. Bu, Hah? Ini budenya Pak Eko meninggal. Jadi Bude ini punya adik yaitu ibunya Pak Eko, punya adik dua. Cuma si Bude ini punya anak angkat. Nah, kan belum lama meninggalnya. Kemudian anak Hmm. angkat ini ngomonglah ke semuanya bahwa si Bude mewasiatkan kepada anak angkatnya rumah. Sementara rumah itu adalah satu-satunya harta yang Bude saya punya gitu. Jadi rumahnya itu untuk anak angkatnya. Jadi si Hmm. adiknya Bude ini dua-duanya nggak dapat apa-apa. Boleh itu Ustaz. Benar nggak itu mewasiatkan? Ada Nggak ada saksinya nggak? bukti. Hah? Nggak ada bukti. Cuma katanya waktu sakit ngomong gitu nggak ada bukti tertulisnya nggak ada. Saksinya ada yang mendengar. Eh, saksinya suami istri itu, tapi kita percaya karena percaya dalam arti insya Allah mereka berdua soleh gitu. Oh Cuman ya dalam hati udah. saya kok bisa memberi ke anak angkat berarti kan wasiat itu cuma rumah satu biji tat ya. Hmm. Harta beliau tuh. Jadi ya udah jadi rumahnya jadi punya anak angkatnya. Kemudian ibunya Pak Eko yang kakak beradik ini jadi dapat apa-apa boleh itu teh. Iya, kalau memang udah wasiat sih, ya itu kan. Tapi cuman kan berarti kan itu kurang apa ke anak aslinya tidak memberi apa-apa gitu Bu ya. Punya anak asli. Hah? Jadi nggak punya anak asli Ustadz. Oh yang Beliau ini dua nggak itu punya anak siapa? asli. Kakak adik-adiknya. Oh, Oh nggak punya anak, oh nggak punya angkat gitu. anak. Oh ya betul. Iya, Nggak berarti punya kan udah anak, nggak punya diwasiatkan suami. ya sudah, berarti tidak ada warisan ya udah. Oh, kata Ya Ustadz tadi nggak apa-apa. sepertiga paling banyak. Kalau udah diwasiatkan mah ya berarti tidak termasuk warisan Bu. Oh, walaupun itu apa artinya? Kata Ustadz di sini kan tadi yang di buku hibah paling banyak sepertiga Ustadz. Ya, ya itu di luar waris kalau udah diwasiat, bukan hibah. Kalau hibah mah kan langsung waktu hidup diberikan. Kalau Terus, wasiat itu baru rencana kan, diwasiatkan. Nanti kalau udah meninggal kasih ke sisi sini. Nggak punya anak. Nah, kalau udah masuk ya. wasiat berarti bukan termasuk waris itu. Makanya waris itu dihitung setelah Oh, diberikan wasiat. Mimba diwasiatin kan di Quran jelas tuh di surat An-Nisa. Yuso biha ya audain. Jadi sebelum dibagikan warisan, dibagikan dulu wasiat dengan hutang, bayar hutang, juga oh, termasuk pengurusan jadi boleh jenazah. tak berwasiat? Jadi sisa Ya, nggak dari itu maksudnya. kalau masih ada baru waris. Nah sekarang kalau apa hartanya habis oleh wasiat, ya udah berarti nggak ada lagi buat warisan. Boleh itu teh. Ya boleh-boleh aja orang berwasiat kan boleh. Oh, jadi ahli waris jadi nggak dapat apa-apa boleh. Tat. Iya, ya gimana lagi? Cuma hartanya cuma segitu aja mungkin. Ya itu kembali ke Oh, apa namanya ya kebijaksanaan orangnya sih. Nggak punya Waktu anak. dia masih hidup. oh, Tapi seperti yang kata Nabi tadi, ya memang lebih baik sih ada harta warisan buat ahli waris gitu ya. Cuman karena mungkin tidak ada lagi hartanya atau yaitu tadi dia lebih mengutamakan anak angkat, ya secara hukum boleh Bu berwasiat.
Oh, tapi kan tadi ya larangannya ya. Oh iya ada keliru Yang juga hibah itu sih kan Bu. Ya, paling ada keliru dia sepertiga. mewasiatkan Ngomong, semua harta berarti. Itu nggak boleh betul. iya, maksudnya kan waktunya. Itu kan berarti waktu hidup ngomong nanti kalau seandainya Bude mati gitu ya, ini rumah buat apa Mas Budi gitu. Makanya aku bingung itu kita perlu ngasih Nggak tahu ada apa harta enggak lain karena ada berarti ibu. dia. Cuma azan cuma itu. Nggak ada karena kan Oh berarti Bude nggak ini boleh kakak ya beradik karena kan tadi ya. ya sepertiga Iya, sepertiga kan harta ya ahli berarti waris mah. dapat Apalagi iya kan ahli maksudnya itu. warisnya nggak setuju kan. Ya, bukan nggak setuju nggak tahu, jadi Oh bengong nggak tahu. aja Ustadz pas dengar gitu ya udah. Enggak kan tadi yang syarat dibolehkan lebih dari 1/3 itu kan harus dari persetujuan ahli waris Bu. Nah, ini nggak ada kan? Jadi kalau lebih dari 1/3 kan boleh kalau diizinkan Oh oleh ya, ahli waris. punya adik ya. Nah sekarang ahli warisnya nggak tahu kan gimana Oh, mengizinkan Punya adik juga. ahli warisnya. nggak tahu. Ya sebenarnya nggak boleh ya berarti kan harusnya kalau tidak boleh ya harus diambil gitu apa namanya sepertiganya. Jadi wasiat itu sepertiganya. Nah berarti 2/3 kali kan. selebihnya itu berarti hak ahli waris Bu Itu harusnya. gini, itu mungkin kalau punya rumah satu, dia mesti hidup. Ini musyawaratan buat anak angkat saya. Karena dia masih hidup, anggapnya Cuma hibah. nggak berani Makanya itu. ngomong Ustadz. Enggak Kalau wasiat gitu mah nggak apa-apa masih juga. wasiat bukan hibah. Oh, dia wasiat ya. Boleh nggak wasiatkan rumahnya ke orang lain? Ada hak untuk Wasiatnya waktu hidup berarti. Kalau hibah ini bedanya apa Ustadz? Hah? Bedanya hibah. Kan hibah juga waktu hidup. Kalau hibah mah Misalnya gini, langsung dikasih. Kalau wasiat mah ya namanya wasiat itu pesan. Jadi belum diberikan, nanti diberikannya pas dia meninggal. Cuman diwasiatkan itu. Kalau hibah mah udah langsung pindah ke pemilikan waktu dia masih hidup. Saya kasih rumah kamu ini udah gitu. Tapi kalau dia diwasiatkan nanti kalau saya meninggal, ya kan, ini dikasihkan ke si Anu itu wasiat. Kalau hibah mah langsung pemberian waktu hidup. Gitu. Jadi sebenarnya tadi ya jadi berarti gimana? menyalahi hadis tadi karena kan tadi tidak boleh lebih dari 1/3. Berarti kan ada hak sisa dari 1/3-nya itu milik ahli waris Bu harusnya masuk warisan karena kan tadi ya tidak boleh 1/3 ya lebih dari 1/3. Iya, iya. Dosa berarti ya Tat, ya kalau Harusnya kelamaan. gitu Bu. Cuman gimana anak angkatnya nggak nerima mungkin. Bukan anak angkat yang ini ya. Jadi gini, apa yang kakak beradik ini jadi takut untuk ngomong ya udah weh gitu Cenah. Oh gitu. Saya Anak juga angkatnya takut juga mau nggak ngomong. paham mungkin ya. Menurut saya dia paham karena kan agamanya lumayan juga. Adik mau waris. Wallahu alam ya, ini masalahnya perkara harta. Cuma saya sendiri nggak berani ngomong. Cuman saya ngerasa takut dosa karena tidak menyampaikan gitu. Dalam hati. Tapi pikir-pikir, ini bukan keluarga aku juga. Saya ngomong Pak Eko. Iya. Ya harusnya nggak boleh lebih Takut dari 1/3 ya. dosanya. Ustaz boleh nanya Ustaz? Kan ini rumahmu kok ini Iya. di sepertiga dibagi. Lah, saya Ya gimana Pak Santi? Kalau sekarang Ustaz masalahnya itu bukan yang meninggal itu mewariskan warisan Ustaz. Sekarang itu banyaknya itu mewariskan hutang Ustaz. Oh, Itu mewariskan. kalau ahli waris itu dia kewajiban membayar hutang yang meninggal nggak Ustaz? Sekarang itu kan hutangnya itu kadang ke pribadi atau ke seseorang gitu. Itu nanti ada hubungannya dengan anak atau keluarganya Ustaz, seperti itu. juga paling misalnya. Iya betul. Misal Iya, Pak. maka dia ini kuat. Iya. Sebenarnya kalau mampu sih Bu, Pak ya. Kalau nggak mampu ya gimana? Jadi tadi saat kalau misalkan yang meninggalnya kan dia mewariskan anak perempuan itu berarti kan ada yang hak kerabat untuk mendapatkan ahli waris tadi ya, mendapatkan warisan. Kalau
kalau yang meninggalnya mewariskan hutang, saat kemudian yang kerabat itu mungkin nggak mau juga bayar hutang karena udah Iya, terlalu jauh, mungkin saudara, paman seperti itu, Ustaz. iya. Sebenarnya kalau yang apa namanya itu kan ahli warisnya ya yang kalau dari warisannya nggak ada ya untuk membayar ya. Iya, Ustaz, nggak ada, Ustaz. Ya susah juga sih. Sebenarnya kan setiap orang ya dosa orang ya tidak diwariskan sebenarnya yang namanya dosa kan. Dia apa namanya berutang lalu nggak mampu bayar ya tidak kemudian jadi kewajiban ya apa ahli waris ya untuk membayarkan. Kalau Ya, mereka mau sebetulnya ya gini, Ustaz. itu berarti kan termasuk bakti ya termasuk berbuat baik ya kepada orang yang meninggal itu. Iya, Kalau Ustaz. kalau misalkan Kasus dia mau sekarang itu, Ustaz, membayarkan. banyak itu, Ustaz, misalkan yang pensiunan, dia apa namanya itu, dia pinjem saat buat anaknya gitu. Oh, Karena kadang-kadang suka diiming-imingi sama sama pihak bank itu gitu. Bapak mau pinjem nggak gitu, Ustaz. Kemudian anaknya yang pinjem gitu, Ustaz. Kemudian nanti si orang tuanya itu kan udah sepuh kemudian meninggal. Nah, itu jadi jadi hutang orang tua padahal yang minjemnya anaknya gitu, Ustaz. kalau gitu mah Kemudian berarti itu kewajiban anak untuk membayar kan dia yang minjam sebenarnya. iya, secara surat menyuratnya orang tuanya itu, Ustaz, yang Hmm. pinjemnya. Ya kalau uang itu justru digunakan anaknya ya anaknya itu wajib berarti dia yang wajib Hmm. membayar. Iya, berarti bukan bukan secara tertulis dia hutang orang ahli apa hutang mayat, Ustaz. Tapi secara hukum dia kewajiban anaknya saja. Iya iya betul Kalau kewajiban. iya, Apalagi kan jelas iya, dia hanya pakai nama orang tuanya aja kan. iya, Ustaz. Digunakannya untuk anak ya jelas itu udah kewajiban anak kalau kayak begitu membayar. Karena kan yang namanya hutang itu ya sebenarnya siapa yang berhutang bukan bukan yang tertulis namanya ya. Iya, Secara Ustaz. secara fakta sebenarnya yang menggunakan uang itu siapa? Karena kan banyak banyak juga orang sekarang hanya apa menggunakan nama orang lain kan untuk minjem gitu, untuk berhutang kan gitu, pakai nama orang lain. Nah, itu yang kewajiban membayar ya orang yang sebenarnya ngambil uangnya. Insya Allah malaikat nggak akan tertipu kan dengan hanya sebatas nama gitu. Kalau gitu Iya, Ustaz, jelas betul. wajib ya anaknya membayarnya. Ya, baik cukup ya, insya Allah. Syukran, Ustaz. Ya, syukran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.